Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Andini dengan NIM C1C024155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPNBM. Yang pertama, definisi PPNBM. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean di dalam negeri. Sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0% pajak pertambahan nilai, PPN merupakan jenis pajak yang tidak langsung dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan sebagai penanggung jawab tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Karakteristik PPNBM. Yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan di dalam daerah pabean BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Tiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM. Namun, pengusaha kena pajak mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPNBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut. Tarif selanjutnya yaitu tarif PPNBM. Di sini saya sudah memasukkan tabel untuk tarif dari PPNBM. Yang pertama, golongan barang mewah. Golongan satu, tarifnya 10%, contoh barangnya kendaraan umum, alat rumah tangga, TV, AC, kulkas, atau minuman non-alkohol. Golongan 2 tarifnya 20%, contohnya hunian mewah, kendaraan bermotor, permandian, permadani, alat fitness, alat foto, dan video. Golongan 3 25%, contohnya kombi, pick up, mobil, van, truk kecil. Golongan 4 35%, minuman non-alkohol premium, barang kulit impor, barang pecah belah, dan produksi kristal. Golongan 5 40%, balon udara, pesawat, tenaga pergerak, peluru senjata api. Golongan 6 50%, helikopter, jet pribadi, pesawat bermesin, senjata api pribadi. Golongan 7 75%, kapal feri, kapal pesiar. Selanjutnya, PPNBM masukan. Di sini saya sudah memasukkan dari contoh PPNBM masukan. Nah, PT Jaya Utama membeli BKP, yaitu misalnya bahan baku yang dikategorikan sebagai barang mewah dengan tarif 20%, nilai pembeliannya adalah 200 juta PPNB. PPN dan PPNBM dihitung sebagai berikut. Harga beli, nilai pembeliannya 200 juta. PPN-nya 10% dikalikan 200 juta menjadi 20 juta. PPNBM 20% dikali 200 juta menjadi 40 juta. Jumlah yang harus dibayar yaitu 260 juta. Alat transaksi pembelian barang mewah atau bahan baku tersebut pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah pembelian persediaan aktiva lainnya 240 juta, PPN masukan 20 juta, kas atau utang dagang 260 juta. Dalam jurnal di atas, PPNBM sebesar 40 juta dikapasitaskan sebagai biaya yang diperoleh atau aktiva yang dibeli oleh karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atau PPN keluaran. Lanjut, PPN keluaran. PPN keluaran, di sini saya sudah memasukkan contohnya, kita langsung kepada jurnalnya, yaitu kas atau utang dagang 65 juta, penjualan 50 juta, PPN keluarannya 5 juta, PPNB masukan harus disetorkan sebesar 10 juta. Pengkreditan PPNBM. Sama seperti tadi, saya sudah memasukkan jurnalnya yaitu pembelian persediaan aktiva lainnya 200 juta, PPN masukannya 20 juta, PPNBM yang telah direstitusi yaitu 40 juta, kas pada utang dagangnya 260 juta. Ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Pada perusahaan memperoleh pembayaran kembali restitusi atas PPNBM yang pernah dibayarkan. Pencatatan yang harus dilakukan adalah pada kas 40 juta, PPNBM yang belum direstitusi yaitu 40 juta. Dari materi yang dapat saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa
Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak tambahan selain PPN yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM bersifat satu kali pungut, yaitu pada tingkat pabrikan atau saat impor, serta tidak dapat dikreditkan seperti PPN masukan. PPNBM diberikan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan, serta menambah penerimaan negara. Barang yang dikenakan PPNBM ditentukan berdasarkan kriteria barang mewah seperti bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi kelompok penghasilan tinggi, atau menunjukkan status sosial. Mekanisme perhitungan PPNBM pada pembelian tercermin dalam kapitalisasi biaya apabila tidak dapat diekspor, sedangkan untuk penyerahan atau penambahan pungutan pajak dibebankan kepada pembeli dalam kondisi tertentu seperti ekspor. PPNBM dapat dimintakan kembali melalui mekanisme restitusi. Dengan demikian, PPNBM menjadi instrumen fiskal yang berfungsi mengatur serta memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.